bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu, ya, mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, dan dengan mengklik video ini, saudara-saudara sudah turut mendukung pelayanan Pastor Daud untuk memberitakan kabar baik, serta ikut membentengi iman Kristen menjadi apologet serta memberitakan Injil Kerajaan Surga sampai ke ujung bumi. Tentunya lewat video ini saya berdoa kiranya saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti cuplikan video di depan, ada seorang bapak-bapak tentunya beragama Islam, dan dalam diskusi kecil mereka sedang membahas bagaimana kehidupan generasi penerus bangsa ini dalam sisi agama, khususnya hubungan agama Kristen dan agama Islam. Dan menurut bapak ini bahwa agama Kristen berhasil mendidik serta mengajarkan nilai-nilai kebersamaan atau toleransi kepada generasi penerus gereja dan menjadi penerus bangsa ini juga. Tentunya ini menjadi satu kebanggaan dan menjadi satu contoh serta teladan bagi agama-agama lain, terlebih agama Islam yang dimaksudkan oleh Bapak ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, sama-sama kita saksikan video cuplikan berikut ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang, tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran, itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu tingkat, ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu, ya, mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah, terus umatmu iki piye? Kok masih seperti ini? Terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam. Tapi kalau masih ke mana? Magelang itu, Mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau. Tapi kalau ke gereja, nanti dulu ini kan. Nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next, Mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini, Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit
Kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah, kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran, itu kenapa dan lain sebagainya, nanti ini akan menjadi bekal. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya itu adalah ada beberapa faktor. Next mas, nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran, ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya terlaluan, ya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, yang Ditjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas, tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas, ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini, Sragen mungkin suatu saat bisa dicek ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya mas, coba running menjadi calon bupati Sragen, nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat, meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong ya apik gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran, itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu ini oke. Tapi merasa dirinya paling cantik, itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan, istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus ya. Di kami itu ibu bapak sekalian masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya, itu masuk menjadi kepercayaan kami. Ya, kita telah menyaksikan pemaparan dari Bapak Muslim yang telah menjelaskan begitu jelas, saudara-saudaraku. Jujur secara pribadi saya sedikit kaget dan menurut saya ini amazing. Sebab tidak banyak ada orang yang khususnya terlebih dari luar agama Kristen berani berkata jujur dan menceritakan apa adanya, bahwa memang jelas umat Kristen yang selama ini selalu mendapatkan tekanan, bahkan ada orang yang sedang beribadah disuruh bubar atau gereja disuruh tutup, disegel, bahkan ada gereja yang sedang dibangun disuruh dibatalkan atau dihancurkan. Dan selama itu terjadi, umat Kristen atau agama Kristen tidak pernah berbalik menyerang untuk merusak, bahkan terlebih lagi untuk melarang mereka beribadah. Justru dalam kondisi tertekan, agama Kristen selalu lebih mengutamakan kedamaian, ketertiban, ketenangan, bahkan toleransi itu dijunjung dengan sangat tinggi.
Karena bagi umat Kristen, NKRI adalah harga mati. Karena di atas semua yang kita nikmati dalam hidup di negeri ini, tentu yang terutama adalah keamanan negara. Dan itu sebabnya di dalam gereja tidak pernah ada berbicara atau berkhotbah tentang politik atau berkhotbah tentang menjelek-jelekkan agama orang lain. Itu tidak mungkin terjadi. Karena agama Kristen sibuk untuk membahas bagaimana caranya agar kita ini berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kerajaan 1000 tahun, atau ke dalam kerajaan surga. Jadi apa yang telah dialami oleh umat Kristen, sekalipun memang sangat menyedihkan, tapi agama Kristen itu diajarkan untuk mengampuni, bahkan tidak perlu membalas atau menyerang balik, karena memang itulah ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari agama Islam ini menjadi sebuah ucapan syukur bagi kita dan menjadi sebuah kebanggaan juga, karena tidak jarang atau tidak mudah memunculkan ada orang jujur seperti Bapak ini yang bercerita atau menceritakan situasi yang sebenarnya terjadi dengan apa adanya. Dan kiranya ada banyak lagi orang-orang seperti Bapak ini untuk berkata jujur demi kesatuan bangsa ini, demi kebaikan bagi negeri ini, sehingga negeri ini akan tercipta yang namanya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Karena dengan rukunnya antar umat beragama, maka negara ini akan semakin maju, semakin baik, dan semakin berkembang. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat saudara-saudaraku, dan lakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan jadilah teladan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.